Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dugaan temuan kredit macet sebesar 2,9 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Sibolga geledah kantor bank di Kabupaten Tapanuli Tengah. Diduga adanya transaksi janggal sebesar 300 miliar rupiah, AKBP Tri Suhartanto tengah diperiksa oleh Propam Polri. Saya ajak Anda mencicipi kopi dengan campuran bumbu khas Batak, Andaliman. Saudara, berhati-hatilah saat memarkirkan kendaraan di tepi jalan karena baru-baru ini seorang warga di Kecamatan Medan Marelan, Medan kehilangan 4 ban mobil. Diduga pelaku berjumlah 2 orang. Pada pukul 3.30 pagi, 2 orang pria mencuri ban mobil milik salah satu warga Marelan, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Medan. Salah satu pelaku mencopot satu persatu ban mobil, sedang satu pelaku lain menunggu di depan gang. Tak tanggung-tanggung, pelaku mencuri keempat ban mobil. Usai mencuri, kedua pelaku pun kemudian kabur. Tindak pencurian ini diketahui pemilik mobil sekitar pukul 5 pagi. Habis badminton, kira-kira jam 1 gitulah. Jadi malas aku masukkan ke garasi. Biarkan aja parkir di sini. Tiba-tiba jam 5 aku keluar, udah ban 4 udah gak ada. Berarti kejadian itu jam berapa, Pak? Kalau aku lihat dari CCTV itu dari jam setengah 4 sampai setengah 5 kira-kira gitulah. 1 jam aja dia kerja. 1 orang. Yang kerja kan 1 orang pakai nongkrak engkol aja dia. Kawannya nunggu seberang sana pakai angkot. Kalau kulihat apa nomornya itu nomor 10 tuh angkotnya, track 10. Atas pencurian ini korban mengalami kerugian hingga 15 juta rupiah. Rencananya korban akan melaporkan kasus ini ke Polsek Medan Labuhan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Warga desa Gedangan Kabupaten Asahan dihebohkan oleh temuan pakaian dalam wanita di sebuah gudang kosong. Sejumlah warga mengaku kehilangan pakaian dalam dari jemuran sejak 4 bulan lalu. Diduga hilangnya pakaian dalam ini ulah dari seorang yang mengalami penyimpangan seksual atau fetis. Puluhan warga desa Gedangan Asahan, Sumatera Utara mengerumuni satu bangunan gudang kosong. Di dalamnya warga menemukan tumpukan pakaian dalam wanita yang hilang dicuri dari jemuran. Awal ditemukannya tumpukan pakaian dalam saat salah seorang warga akan membersihkan gudang. Pada saat itulah warga justru menemukan pakaian dalam. Di dalam plastik pun ada sebagian, udah dibuka. Pertama mau bersih-bersih ya, mau bersih-bersih, dibukanya lah. Ditengok, ambil cangkol, ditengoknya di dalam ada kejutan banyak. Ada BH, ada celana. Tuh, ibu yang berkilangan semua itu. Tuh, ada berkilangan. Tuh bu, itu Pak itu. Ada berkilangan. Kira-kira Kak, Keluhan atas hilangnya pakaian dalam telah dirasakan warga sejak 4 bulan lalu. Teror kehilangan pakaian dalam ini diduga ulah dari seorang pelaku yang mengalami penyimpangan seksual. Temuan ini pun telah dilaporkan kepada kepala desa setempat. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Sengketa lahan antara warga dengan PT Amal Tani seluas 2 hektar di Kabupaten Langkat tak kunjung usai. BPN Kabupaten Langkat turun ke lokasi mengukur titik koordinat. Lahan seluas 2 hektar milik salah satu warga ini diduga dikuasai oleh PT Amal Tani di Desa Sumberjaya, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat. Lahan tersebut hingga saat ini masih menjadi sengketa antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak saling klaim atas kepemilikan lahan tersebut. Akibat sengketa lahan ini, Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Langkat turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran titik koordinat yang saat ini ditanami pohon kelapa sawit oleh PT Amal Tani. Pengukuran titik koordinat disaksikan langsung oleh kedua belah pihak, yaitu warga dan pihak PT Amal Tani. Pengukuran lahan juga dikawal oleh anggota kepolisian dari Polres Langkat. Manajer Umum PT Amal Tani mengatakan kalau lahan yang diklaim oleh masyarakat adalah milik PT Amal Tani sesuai hak guna usaha atau HGU. Ini
Milik kita secara hukum semua ada jelas ini milik Amal Tani. Namun ada masyarakat mau komplain ini hak milik dia, silakan dia buktikan. Kita nggak ada keberatan orang mau ngaku, silakan. Tapi buktikan secara hukum bahwa itu milik dia. Artinya terdaftar dalam HGU kita, Pak? Iya, bahwa ini apa yang ditunjukkan tadi waktu kita survei itu adalah HGU kita semua. Kalau boleh tahu HGU nomor berapa? Itu HGU yang terakhir nomor 72 tahun 2013. Dan kita amalkan ini dari tahun 1962. Sementara warga pemilik lahan mengklaim mempunyai surat kepemilikan berupa sertifikat. Warga pun menuding pihak PT Amal Tani merampas lahan mereka dengan menggunakan jasa preman. Lahan kami dirampas sama PT Amal Tani, Pak. Gimana ceritanya Pak bisa dirampas? Ya ceritanya begini, Pak. Kami membuka lahan itu dari mulai hutan tua, kan begitu. Sesudah kami siap, masyarakat semua siap tanam, itu baru datang pihak PT Amal Tani merampas hak kita, kan gitu. Melalui preman, gitu loh. Nah, jadi ya kita ini ya macam mana? Namanya kita masyarakat, kan gitu. Jadi kami bermohon sama orang pemerintah lah, macam mana penyelesaiannya. Berapa luas tanah itu Pak? Luas lahan saya 2 hektar, Pak. Itu suratnya apa itu Pak? Surat sertifikat, Pak. Sertifikat udah? Ya. Berarti kita megang suratnya ya Pak? Ya, megang. Diduga ada sekitar 72 hektar lahan milik warga yang masuk ke dalam HGU PT Amal Tani. Warga berharap agar lahan mereka yang dirampas dapat segera dikembalikan agar mereka bisa kembali menanaminya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Andaliman dikenal sebagai bumbu khas Batak. Rasa andaliman yang pedas dan getir meninggalkan sensasi khas di lidah sehingga banyak digunakan dalam masakan tradisional Batak. Tetapi bagaimana kalau andaliman digunakan sebagai bahan campuran kopi? Anda penasaran? Inilah kopi andaliman dari Kota Balige. Kopi Andaliman, salah satu andalan khas kafe pizza Andaliman di Kota Balige. Kopi ini terasa lebih spesial karena akan digunakan andaliman. Ya, andaliman yang biasanya digunakan sebagai bumbu khas Batak, kini digunakan juga sebagai bahan campuran kopi. Bahan khas lain adalah sereh. Setelah semua bahan siap, maka proses pembuatan kopi andaliman bisa dimulai. Pertama, andalimannya kita giling. Andaliman banyak tumbuh di wilayah Toba, Samosir, Tapanuli Utara, dan Dairi. Andaliman yang telah halus akan dicampur dalam espresso yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu dicampur dengan gula merah sesuai selera. Espresso dipanaskan bersama serai sampai mendidih, lalu dicampur andaliman 1 sendok makan yang telah digiling halus. Setelah campuran merata, lalu diangkat dan disaring ke dalam gelas dan ditambah air panas secukupnya. Nah, kopi andaliman khas Batak siap disajikan. Ini namanya kopi andaliman ya. Wow, ini juga pakai serai. Iya. Kenapa dipakai serai? Sebagai garnish sama untuk aromanya. Supaya aromanya. Oke. Semua banyak kali dibikin andaliman. Kopi pun dibikin andaliman. Saya coba dulu deh ya. Emang Oyamang. Aku bilang Amang Oyamang itu artinya sedap sekali, sedap banget. Karena rasanya itu rempahnya, rasa andalimannya terasa sekali segar. Seruputan pertama itu langsung terasa segar. Kopinya kopi apa ini tadi? Espresso, Pak. Espressonya enak, tapi rasa andalimannya itu enak langsung ke otak, langsung segar sekali. Coba lagi. Mantap, Anda harus coba kopi andaliman kalau Anda ke Balige, Sumatera Utara. Hendri Sianipar dan Daniel Stanggang melaporkan dari Balige, Sumatera Utara. Ya, informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.